Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Jun yang dirilis pada tahun 2022. Film ini berdasarkan kisah nyata bercerita tentang tim sepak bola yang lahir di sebuah lingkungan kumuh yang anggotanya adalah anak-anak pemberontak pemakai narkoba, alkohol, serta pelaku kejahatan lainnya. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai dari pria bernama Vijay Borade, seorang profesor olahraga di St. John's College, Nagpur. Tidak jarang di waktu luangnya, Vijay pergi ke lingkungan kumuh yang berbatasan langsung dengan kampus untuk sekedar melihat-lihat kondisi di sana. Suatu hari, Vijay yang kebetulan berada di sana melerai dua orang pemuda yang baru saja terlibat aksi kejar-kejaran. Penyebabnya hal sepele, hanya karena salah satu pemuda dari lingkungan tersebut tidak suka dirinya ditatap oleh pemuda lain yang berasal dari golongan orang yang lebih kaya. Anak-anak di sana tidak ada yang bersekolah, keseharian mereka hanya berkeliling untuk merampok barang atau kadang juga membuat keributan di pasar demi mendapatkan uang. Tidak hanya itu, dari anak-anak hingga orang dewasa, semuanya sudah sangat akrab dengan beberapa jenis narkoba dan alkohol. पैसे दे नहीं तो लूला पुलक जाएगा तू। जल्दी जल्दी निकल जा बिकता है तो बिकता ना अरे लेते ना यार इधर Suatu saat, Vijay menyaksikan anak-anak di sana bermain sepak bola menggunakan galon plastik di lapangan. Dari situ, Vijay berpikir ada hal yang mungkin mampu membuat hidup anak-anak tersebut berubah. Dengan uang miliknya, dia membeli bola dan membawanya ke anak-anak di lapangan. Awalnya cukup canggung untuk tiba-tiba mengajak mereka bermain bola, hingga kemudian Vijay menawarkan bayaran Rp5.000 untuk tiap kali mereka bermain bola. Anak-anak yang pada dasarnya rela melakukan apapun demi mendapatkan uang, tentunya mau-mau saja melakukan hal itu. Kegiatan itu kemudian berulang selama beberapa hari di setiap pagi, hingga tak sadar menjadi sebuah rutinitas. कल भी पैसे देंगे ना हाँ देंगे। Lalu, suatu hari, Vijay tidak lagi datang ke lapangan untuk meminta mereka bermain bola. Seluruh anak-anak kemudian berkumpul dan bersama-sama pergi ke rumah Vijay. Mereka mengajak Vijay bermain kembali, tetapi Vijay menolaknya dengan alasan dia tidak lagi memiliki uang untuk diberikan. Tiba-tiba, pemuda bernama Ankus berkata, dia tidak peduli lagi dengan uang, cukup berikan saja bola kepadanya agar bisa bermain. Rupanya inilah tujuan Vijay sejak awal, membuat mereka kecanduan bermain bola. Diam-diam, Vijay datang ke lapangan melihat mereka tetap bersemangat bermain bukan karena uang. Malamnya, Vijay memberitahu bahwa dirinya ingin tim mereka atau tim kumuh melakukan pertandingan bersahabatan dengan tim sepak bola kampus. Sejak saat itu, mereka semakin serius berlatih. Vijay mengajarkan cara menendang, menggiring, dan menyedul bola dengan benar. Dia juga mengajarkan satu persatu aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam permainan sepak bola. Semenjak anak-anak di sana mulai serius bermain bola, mereka mulai jauh dari narkoba, alkohol, dan juga melakukan kejahatan lain di luar lingkungan mereka. Di tengah istirahat latihan, Vijay tidak segan makan bersama mereka meski dengan makanan seadanya. Saat itu, selain sibuk bermain bola, anak-anak juga sibuk melakukan persiapan perayaan ulang tahun Baba Saheb, salah satu tokoh berpengaruh yang mereka hormati karena berhasil memerangi diskriminasi ekonomi dan sosial, serta mengilhami gerakan Buddha Dalit. Di saat anak-anak sibuk mempersiapkan pesta, Vijay sering berusaha meminta izin kepada pihak kampus untuk memperbolehkan timnya melakukan pertandingan persahabatan dengan tim sepak bola kampus. Meski awalnya mendapat pertentangan karena dikhawatirkan akan merusak reputasi kampus, namun sebagai bentuk penghormatan karena Vijay akan segera pensiun, akhirnya pihak kampus mengizinkannya. Pelatih tim sepak bola kampus meremehkan tim kumuh Vijay dan menyebutnya sebagai tim pecandu, akan tetapi Vijay yakin anak-anak didiknya cukup mampu untuk melawan tim sepak bola kampus. Hari pertandingan pun tiba. Tidak seperti hari-hari biasanya, mereka semua datang ke kampus dengan pakaian full aksesoris dari kepala hingga kaki sampai membuat Vijay heran. Ketika ditanya tentang hal itu, Ankus menjawab,
Itu pertama kalinya mereka melakukan pertandingan kampus sehingga mereka sedikit berdandan. Dia juga berkata kalau mereka akan baik-baik saja bertanding dengan pakaian seperti itu. Kemudian mereka meminta kepada Vijay agar gerbang dibuka sehingga orang-orang dari lingkungan kumuh bisa masuk menjadi supporter mereka. Sayangnya, setengah pertandingan mereka tidak berjalan lancar dan dipenuhi dengan teriakan saling menyalahkan. इधर आ रही इधर आपको उसको वही बिठा देने तो बहुत मारूंगा इसको अरे भाई तो यार मैं खेलूं नहीं क्या मैं भाई थोड़ा सा बच गया गोल था ऐसे गालियां आ रही ना सेंसर के कारण चुप बैठना पड़ रहा है. Hal itu membuat Vijay kecewa sampai dia mempertanyakan apakah mereka datang untuk bermain bola atau untuk pergi ke acara pernikahan. Melihat raut kekecewaan Vijay, mereka pun mencopot seluruh aksesoris dan sepatu fashion mereka. Di babak kedua, tim kumuh akhirnya bisa mengumpulkan skor sampai menjadi seri. Pertandingan dilanjutkan dengan babak penalti. Pada 2 kesempatan pertama, mereka sempat khawatir karena tim sepak bola kampus mampu membuat 2 gol berturut-turut. Namun akhirnya, tim kumuh berhasil memenangkan pertandingan dengan meraih skor 3-2 dalam babak penalti. Permainan dan kemenangan mereka, terutama Ankus, ternyata mampu menarik perhatian seorang gadis dari tim sepak bola kampus bernama Bhavana. Diam-diam, Bhavana yang awalnya hanya memandang sebelah mata, kini mulai memperhatikan Ankus. Satpam kampus yang suka bermain sepak bola juga kemudian bergabung dengan tim kumuh. Setelah pertandingan usai, seluruh anak-anak lingkungan kumuh berkumpul di rumah Vijay. Mereka semua diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit tentang kehidupan mereka masing-masing. Sebagian besar dari mereka pada dasarnya merupakan anak-anak baik yang kurang beruntung yang menyentuh alkohol dan narkoba hanya untuk lebih berani menghadapi kehidupan yang keras. Vijay menjadi orang yang sangat berharga bagi mereka karena dialah orang pertama yang mau mendekat, memberi perhatian kecil dan juga membantu membuka kesempatan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Sejak pertandingan tersebut, Bhavana dan Ankus mulai saling mengirim pesan. Semuanya diawali ketika Bhavana tiba-tiba mengirimkan foto-foto Ankus saat sedang bertanding. Tidak lama setelahnya, tibalah pesta ulang tahun Babasaheb. Pesta diadakan begitu meriah dengan alunan musik yang keras dan orang-orang menari bersama seakan pesta tersebut juga diadakan sebagai hadiah kemenangan tim kumuh. Singkat cerita, tibalah hari upacara pelepasan Vijay sebagai Profesor St. John's College. Tidak hanya pihak kampus dan mahasiswa yang hadir, anggota tim kumuh juga turut serta hadir untuk menghormati Vijay. Lalu, ketika Vijay bersama beberapa anggota tim kumuh tengah membahas tentang lapangan, mereka mendapat telepon yang memberitahukan bahwa anggota tim mereka yang bernama Yogesh baru saja meninggal dunia karena terjatuh dari kereta api saat sedang melempar batu bara. Masih dengan perasaan tidak percaya, malamnya upacara pembakaran jasad Yogesh langsung diadakan. Duka atas kepergian Yogesh belum hilang. Mereka ditimpa lagi masalah mengenai lapangan. Orang-orang pemilik barang rongsok secara ilegal menggunakan sebagian besar tanah lapangan untuk menaruh barang-barang. Vijay bahkan harus membawakan surat dari pengadilan yang menyatakan kalau tanah tersebut sengaja dicadangkan untuk olahraga, akan tetapi pemilik barang rongsok tetap tidak peduli. Hal tersebut membuat masyarakat sekitar pun kesal. Pemilik rongsokan dianggap tidak menyukai perubahan anak-anak yang terbebas dari perbuatan buruk. Merasa percuma menjelaskan pada orang yang tidak mau mengerti, akhirnya tim kumuh dengan dibantu oleh seluruh warga sekitar memindahkan sendiri barang-barang rongsokan tersebut dari lapangan. Tidak hanya itu, mereka mengubah tempat itu menjadi selayaknya lapangan sepak bola pada umumnya. Setelah pensiun, Vijay menghabiskan waktunya seharian bersama mereka. Tiba-tiba, mereka terbesit ide membuat turnamen sepak bola untuk berbagai tim bola dari lingkungan kumuh di India. Mereka pun mengajak Vijay untuk membantu merealisasikan ide mereka. Esoknya, Vijay mengajak beberapa anggota tim kumuh pergi menemui pihak kampus guna meminta izin menggunakan fasilitas kampus sebagai tempat turnamen yang akan mereka adakan.
Vijay menjadikan dirinya sebagai jaminan semua akan baik-baik saja. Dia menjelaskan kalau dia sudah menyaksikan sendiri perubahan anak-anak dari lingkungan kumuh dan dia ingin membuat sesuatu yang bisa memperlihatkan bakat mereka. Setelah banyak pertimbangan, akhirnya mereka diizinkan dengan syarat tidak boleh sampai ada keluhan tentang kampus. Di saat yang sama, Ankus kembali terlibat perkelahian. Dia menjadi buronan polisi setelah memukul kepala seseorang dengan botol kaca dan melukai beberapa orang dengan cutter. Walaupun sebenarnya Ankus tidak pernah benar-benar berniat melakukan hal tersebut jika bukan karena keadaan. Pamflet turnamen sepak bola kumuh yang mereka buat dengan cepat tersebar ke seluruh penjuru India. Sambil menyiapkan turnamen, setelah berhari-hari membiarkan Ankus menjadi buronan, Vijay kemudian memerintahkannya untuk menyerahkan diri ke polisi. Selesai mengurus jaminan pembebasan Ankus, Vijay memarahinya karena jika saja Ankus mau menurunkan egonya dan meminta maaf kepada korban, maka hal buruk mungkin tidak akan terjadi. Vijay mengajarkan kalau di berbagai kondisi tidak wajib untuk menang setiap saat. Karena perbuatannya, Ankus dilarang memasuki wilayah Nagpur dan diwajibkan memberikan laporan kepada polisi setiap minggunya. Tibalah hari turnamen dimulai. Baru berjalan sehari turnamen diadakan, kondisi kampus sudah berubah dipenuhi sampah, banyak juga orang-orang yang buang air kecil di sembarangan tempat. Kekacauan terus berlanjut hingga hari kedua. Banyak orang yang berkelahi, buang sampah sembarangan, merokok, dan mabuk di sekitar arena pertandingan. Karena hal tersebut, Vijay mendapat peringatan dari pihak kampus dan dipaksa untuk menghentikan turnamen tersebut. Bahkan di sebuah berita, Vijay dituduh telah melakukan penipuan demi menghasilkan uang dan mencoreng nama baik sepak bola. Anak-anak tim kumuh yang melihat Vijay mendapat teguran kemudian berinisiatif membersihkan seluruh area pertandingan dari sampah dan untuk hari-hari berikutnya, mereka bekerja sama untuk mengawasi penonton saat pertandingan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berkat itu, respon positif perlahan mulai diberikan kepada turnamen sepak bola kumuh dan acara bisa berjalan lancar hingga akhir. हालांकि मुझे विश्वास नहीं था पहले आज के इस टूर्नामेंट के असली विजेता है। Dibantu oleh anak laki-lakinya, Vijay mencoba menghubungi Asosiasi Sepak Bola Tunawisma dan ternyata berhasil. Beberapa hari kemudian, mereka mendapat undangan dari Homeless Soccer untuk berpartisipasi dalam Piala Sepak Bola Tunawisma Dunia. Dari turnamen sepak bola kumuh sebelumnya, Vijay mulai menyeleksi siapa saja yang akan berangkat mewakili India. Vijay rela menempuh jarak yang sangat jauh untuk menemui calon pemain yang tinggal di pelosok. Seluruh biaya akomodasi, mulai dari paspor, tiket pesawat, uang makan, dan lain sebagainya ditanggung oleh Vijay. Untungnya, Vijay memiliki istri dan anak yang selalu senantiasa mendukung apapun yang dia lakukan. Bukan hanya Vijay saja yang berusaha keras, para pemain yang hendak berangkat juga berusaha mengurus paspor mereka karena beberapa di antara mereka memiliki permasalahan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Seperti Monica yang harus menghabiskan waktu berhari-hari demi mendapatkan surat keterangan dari sekolah dan surat rekomendasi dari tokoh setempat untuk membuktikan kependudukannya sehingga bisa membuat paspor. Melihat uang yang diperlukan cukup besar, Vijay berencana meminta bantuan dana kepada pemerintah setempat. Namun, pemerintah setempat justru berkata jika memang mereka mendapat undangan, seharusnya mereka juga mendapatkan uang akomodasi. Anak Vijay mencoba menjelaskan kalau undangan itu sendiri adalah hal yang besar bagi mereka. Penyelenggara Piala Sepak Bola Tunawisma Dunia hanya akan membiayai beberapa kebutuhan saja, sedangkan mereka membutuhkan biaya untuk mengatur perjalanan. Pemerintah setempat hanya menerima berkas tanpa memberikan kepastian akan memberikan bantuan atau tidak. Mendapat perlakuan tidak menyenangkan tersebut, membuat Vijay bertekad tidak akan meminta uang kepada siapapun. Dia akan mengusahakan apapun caranya asal tidak meminta anak-anak untuk membayar sendiri. Tidak disangka-sangka, Vijay memilih menggadaikan tanah keluarganya untuk mendapatkan uang. Sebenarnya, anak Vijay juga sedang mencari dana, namun waktu yang semakin mepet membuat Vijay tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan uang. Berita tentang tim kumuh yang akan berpartisipasi dalam ajang Piala Sepak Bola Tunawisma Dunia telah masuk di surat kabar.
Ankus yang semula diremehkan di tempat kerjanya kini mendapat perlakuan lebih baik dari orang-orang. Tiba-tiba, seorang pemilik toko kecil di lingkungan kumuh mendatangi Vijay. Dia memberikan sumbangan untuk membantu biaya akomodasi tim kumuh sebagai bentuk dukungan sekaligus ucapan terima kasih atas segala yang dilakukan Vijay untuk anak-anak di sana. Sampai saat itu, persiapan mereka hampir selesai. Paspor pun sudah diurus dan tinggal menunggu jadi. Tidak lupa, mereka juga meningkatkan kemampuan dengan melakukan latihan. Beberapa waktu kemudian, semua orang sudah mendapatkan paspor mereka kecuali Ankus. Dia pun mendatangi kantor imigrasi untuk menanyakan hal tersebut. Rupanya, paspor Ankus masih ditahan karena belum mendapat persetujuan dari polisi. Ankus lalu mendatangi kantor polisi, tetapi dia tetap tidak mendapatkan izin untuk paspornya. Vijay yang tadinya hanya mau membantu Ankus justru membuatnya harus berurusan dengan pengadilan. Latar belakang para pemain yang rata-rata memiliki riwayat tindakan kriminal membuat polisi melayangkan gugatan agar tim kumuh gagal berangkat dan pemerintah mencabut paspor milik mereka. Di hadapan hakim, Vijay menjelaskan bahwa tidak ada orang yang jahat dari lahir dan tidak ada yang berani melakukan kejahatan dengan sukarela. Apapun alasannya, tidak ada orang yang bisa menyangkal bakat sepak bola anak-anak tersebut. Vijay bercerita kalau di antara anak-anak tersebut ada yang bisa melempar burung dengan batu. Jika diberikan bola kriket, mungkin bisa menjadi bowler tercepat yang pernah ada. Kemudian, anak yang merampok lalu lari menyelamatkan diri, mungkin jika bertanding di Olimpiade akan mendapat medali emas. Ada juga anak yang disalahkan karena merusak pipa air, padahal dia melakukan itu karena selama 4 hari tidak ada air di daerahnya. Vijay menjelaskan bahwa mereka semua melakukan kejahatan hanya untuk melawan ketidakadilan hidup. Menurutnya, meski dicap sebagai penjahat, tetapi tidak semestinya masa depan mereka harus dihentikan. Setelah sidang selesai, Ankus tetap menjadi satu-satunya pemain yang tidak bisa ikut berangkat ke luar negeri. Karena marah, dia membeli sebuah cutter dan berniat membunuh polisi yang membuatnya gagal menggunakan kesempatan terbaik dalam hidupnya. Untung saja, ada teman-temannya yang mencegah Ankus melakukan hal tersebut. देख मामला सुलझ रहा धीरे धीरे तू आधी तो संबे ने मार दी और बच्चे को चेक साला सब लोग बस में बैठे माइक नहीं हुए. Hari berikutnya, Ankus mendapatkan telepon dari orang yang akan mengantarkan paspor miliknya. Tapi penerimanya tidak bisa diwakili sehingga Ankus secepat mungkin berlari pulang ke rumah. Setelah mendapatkan paspornya, dia langsung pergi menuju terminal bus untuk menyusul Vijay dan para pemain lain yang sudah berangkat lebih dulu. Saat dia sedang menunggu keberangkatan bus, Ankus dihampiri oleh orang yang waktu itu dia pukul kepalanya menggunakan botol. Mengingat nasihat dari Vijay, Ankus tidak melawan ketika dirinya dipukul, dimaki, bahkan diminta mencium sepatu orang tersebut. Tetapi bukannya dilepaskan, Ankus terus ditahan dan dipukuli. Hingga kemudian Bhavana datang dan membawa Ankus serta teman-temannya keluar dari situasi tersebut. Lalu dengan mobil miliknya, Bhavana membantu mengantar Ankus pergi ke bandara. Begitu mendengar Ankus ada di bandara, anak Vijay segera mengurus tiket untuk Ankus. Ternyata masalah mereka belum cukup sampai di situ. Ankus terus-menerus gagal melewati mesin pemeriksaan sampai membuat semua orang khawatir dia akan gagal berangkat. Setelah diperiksa sekian kalinya, barulah ditemukan cutter di celana Ankus yang sebelumnya akan dia gunakan untuk membunuh polisi. वॉलेट ट्रे में रख और जूते भी निकाल अच्छा कुछ नहीं फेंको. Ankus pun menangis haru dalam pelukan teman-temannya karena berhasil melalui banyak sekali hal berat untuk sampai di sana. Dengan pakaian khusus yang sudah disiapkan Vijay, mereka semua berangkat dengan senyum bahagia di wajah mereka. Seperti itulah kisah tentang tim sepak bola yang lahir di sebuah lingkungan kumuh yang anggotanya adalah anak-anak pemberontak pemakai narkoba, alkohol, serta kejahatan lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.